Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Kebudayaan, kemudian terutama yang lebih fokus perhatiannya terhadap kearifan lokal, tentunya kepada Bapak Haji Tasmir Petra, Ketua Penjaga Alam, yang mencoba membangun kembali semangat untuk mengangkat kearifan lokal, dan lebih terkhusus kepada angkuanku nenek mama dua silek angkatan bahasa dua yang sebelah boleh dan boleh sebelah kanan. Karang boleh bertangkap meniti dan stasi larai kapucut selalu indah bayi boleh babateh bukan bersifat di Jawa sisi di buang sampah asal. Jadi sesuai rencana untuk main waktu sehingga nanti malam bisa lebih fokus itu tentang bagaimana diskusi bagaimana silet ke depan. Secara pribadi aku sebenarnya agak tertantang dengan materi yang sebelum. Ketika ada pertanyaan tentang apa itu silet, tapi narasinya harus bisa menjawab sesuai dengan level internasional. Kalau ingin, tapi ini acuan generasi muda gitu kok tentang internasional. Jadi mungkin itu di antara yang bisa kita diskusikan nanti malam. Cuman sesuai dengan permintaan materi yang diberikan KABO dari Dinas Kebudayaan. Aduh, so boleh pakai? Yaitu meninggi nilai adat dan budaya dalam silet Minangkabau. Jadi meninggi nilai adat dan budaya dalam silet Minangkabau. Jadi kalau soal nilai adat dan budaya, untuk bisa menjawab dan melahirkan narasi-narasi yang bisa diterima secara publik, maka kita perlu melihat definisi dari setiap kata. Ada yang 3 kata yang sangat dominan di dalam judul yang dimintakan ke Kambo di dalam Al-Quran. Yang pertama tentang nilai, kemudian tentang adat, dan yang ketiga tentang budaya. Kemudian kalau kita mencoba mencari definisi tentang nilai, di mana sering kita membahas tentang hal itu, adatku boleh saja berubah, alamku boleh saja bertukar, tapi nilai itu tidak berubah. Dan apa sesungguhnya nilai itu? Maka nilai adalah ukuran dan hikmah yang menunjukkan arti kehidupan berlandaskan kebenaran. Jadi kalau kita mencoba memahami nilai, definisi dari nilai itu adalah ukuran, nilai itu adalah landasan. Nilai itu adalah landasan kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian tentang adat. Adat adalah aturan yang memelihara hidup dan kehidupan beserta alam semesta. Jadi sering kalau kita tidak melihat definisi kata itu sendiri, karena sering terjadi perdebatan karena kurangnya pemahaman. Ada yang mengatakan adat itu hanya sebatas seremonial, ada yang mengatakan adat itu sebatas pidato-pidato adat dan lain sebagainya. Maka perlu kita cari definisinya apa adat itu sesungguhnya, sehingga mampu kita melahirkan narasi-narasi yang tepat dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat pada umumnya. Kemudian tentang budaya. Budaya adalah perilaku, kesepakatan bersama yang diterima, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang menyangkut seluruh sisi kehidupan. Jadi ada nilai, ada adat, dan ada budaya. Tapi kehebatan leluhur kita untuk melahirkan nilai adat dan budaya itu, maka dikajilah dari 4 hal. Yang pertama diistilahkan dengan adat dan sabana adat. Iko acuannya lebih dominan kepada hukum-hukum alam. Main iye basah, main api tabaka. Iko dikategorikan dari sekolah analisa leluhur kita
tentang mencari hakikat adat dan sebana adat. Kemudian ada adat yang teradat yang sama kita pahami bahwa untuk memahami kehidupan maka perlu perubahan-perubahan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Kemudian ada adat istiadat, adat yang diadatkan. Aikogo antara adat dan sabana adat, kemudian adat yang teradat itu sudah mulai dikemas, disusun, dibentuk untuk dipakaikan dan dikenallah dengan adat yang diadatkan. Kemudian yang terakhir adat istiadat, dan inilah kebudayaan yang kita pahami sebagai adat akhir-akhir ini. Dan kebanyakan memahami, terutama generasi muda, hanya memahami adat itu sebatas adat istiadat atau sebatas seremonial atau sebatas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Namun sesungguhnya nilai adat dan kebudayaan menyatu dalam satu arsitektur peradaban. Jadi untuk menemukan hakikat nilai peradaban atau kebudayaan itu maka harus dilihat dari seluruh sisi, baik itu sisi nilai yang menjadi patokan utama, kemudian sisi adatnya dan sisi kebudayaan. Jadi untuk memahaminya dan mampu melahirkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia saat ini, apa itu silet, maka perlu kita cari narasi-narasi yang tepat, narasi yang sesuai sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur Minangkabau. Kemudian selanjutnya kita coba masuk ke dalam pembahasan, tapi di dalam setelah mencari nilai adat budaya, kemudian ada kata silet Minangkabau. Kita mencoba mencari silet Minangkabau. Ketika penelusuran aku lebih dari 10 tahun mendatangi buku silet di berbagai daerah, bahkan hampir di berbagai pelosok Indonesia, seluruhnya menjawab bahwa silet itu adalah himpunan pengetahuan yang dirumuskan, diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian Minangkabau. Artinya, ketika kita berbicara silet, apapun sisi atau disiplin ilmu pengetahuan, sebenarnya silet bisa menjawab. Ketika silet kita berbicara tentang ilmu kesehatan, silet sebenarnya bisa menjawab dan itu diajarkan di sasaran. Ketika kita belajar ilmu politik, silet bisa menjawab ilmu politik. Ketika kita berbicara tentang ilmu ekonomi, silet bisa menjawab ilmu ekonomi. Yang Assalamualaikum dan akhir-akhir itu kurang kita kembangkan di sasaran-sasaran dan hanya terfokus tentang gerak langkah silet di sasaran-sasaran. Kemudian pelajari sejarah masa lampau. Silet itu dirumuskan di dalam, artinya silet adalah jati diri dalam identitas kepribadian Minangkabau. Silet memberikan inspirasi dalam berbagai kreasi masyarakat Minangkabau. Silet adalah benteng yang melindungi peradaban Minangkabau. Dan yang terakhir, silet adalah solusi dari setiap persoalan dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi sekolah salah satu pemaknaan filsafat tentang lahir silet mencari kawan, batin silet mencari Tuhan. Jadi untuk benar-benar lahir sebagai benteng pertahanan, maka harus dipahami silet dari sebagai berbagai sisi dan bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari dunia peradaban. Kemudian selanjutnya rumusan silet, rumusan gerak langkah silet yang lebih dominan tersimpan seluruh gerak langkah silet dalam satu kartu. Apa itu kartunya? Sikat juga lalai. Sikat juga lalai itu leluhur kita mewariskan narasinya pada tampil sulit ngalabin. Samui kepijak indah mati alu tertajuang pertatiku. Kalau kita memahami kata sebagaimana pusako sebagai pusako tertinggi di Minangkabau dan tinggi juga kata pusako, maka setiap kata itu mengandung makna yang sangat dalam. Pada tampil sulit ngalabin, untuk menata masa depan yang lebih baik, maka perlu melihat dan mempelajari masa lalu yang telah silam. Dan dulu leluhur kita sering bercerita, ambil hikmah dari setiap cerita-cerita atau histori-histori yang pernah diceritakan di surau-surau. Jadi pada tampil sulit ngalabin. Setelah itu kalau bisa kita menemukan hakikat daripada pengertian atau definisi daripada tampil sulit ngalabin, maka disitulah bosobok kebijaksanaan yang dibungkus dengan ungkapan samui kebijak tidak mati alu terlalu angkota tigo. Jadi
Ragangnya meleo-leo, kang dua juga berjalan. Yang artinya arif dan bijaksana, mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi untuk benar-benar memahami hakikat dan memunculkan definisi sile, maka kita perlu mempelajari sejarah dengan masanya, warisilah peradaban dengan bahasa. Nah, itu salah satu persoalan yang terjadi kini, di mana generasi muda lebih dominan mempelajari atau mewarisi pengetahuan modern, sehingga kurang mengerti dengan bahasa-bahasa kampung atau bahasa-bahasa sesuai dengan yang diwariskan oleh adat kita. Banyak miskomunikasi yang terjadi kalau dipahami peradaban itu bukan dengan bahasanya, tapi dengan bahasa orang lain. Selanjutnya tentang filosofi sile. Jadi kalau kita coba mencari definisi kata dan merujuk kita kepada pembahasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan lahir sile silaturahmi, batin sile mengenai diri. Jadi hampir seluruh kedua sile itu paham itu, tapi generasi muda di bawahnya lah sulit mencari. Mungkin dan kedua sile yang mewarisi pengetahuan yang mendalam tentang hakikat diri, sehingga lahirlah gerak langkah sile yang harmoni, gerak langkah sile yang bisa menjadikan landasan keseimbangan kehidupan berawal dari pengenalan diri. Pengenalan diri secara utuh bisa didapatkan dengan membangun hubungan emosional. Sebagaimana adat itu, ikatan yang terkokoh dari adat Minangkabau adalah ikatan sosial, saling menjaga, saling memelihara satu sama lain. Sile sebagai sarana untuk memperkokoh kekerabatan sosial yang menjadi landasan kekuatan peradaban Minangkabau, dengan menata jiwa batin untuk selalu melangkah, berbuat dan bersikap di dalam keridaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi filsafatnya menjaga tali nak dan putih, mamaliaro raso nak jadilah. Kalau kita memahami ungkapan filsafat itu dalam pengertian definisi katanya adalah ungkapan yang sangat luar biasa, dan diharapkan itu juga kemas bersama-sama sehingga generasi sesudah itu tetap memelihara yang waswa ungkapan kurang dulu menepek itu kini kehilangan. Jadi harus kita pelihara tali nak dan putih, menjaga rasul nak dan hilang. Jadi konsep-konsep serupa itu lah tergambar oleh leluhur kita sehingga dikawal dengan ungkapan-ungkapan filsafat, dan bisa hari ini masih bertahan untuk dikemas sehingga bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kemudian di antara bukti-bukti kekuatan sile itu di antaranya kekuatan sumpah, lima jadi istilah kalau orang-orang sasaran itu sasok ke sakumayan. Kalau lah sasok ke sakumayan itu tidak ada istilahnya konflik yang terjadi, tidak ada pertengkaran yang terjadi. Nah, itu sudah ada. Bahkan guru-guru pun di sasaran biasanya majakan, walaupun tidak tentu kampungnya, tapi kalau lamuknya lah tinggal di sasaran, awak diterima di sasarannya, maka itulah sana itu. Dan itulah ikatan yang sangat luar biasa. Dan dulunya mungkin kalau letting-letting kudu silet yang hadir di Migo sangat paham dengan itu, tapi sayang generasi-generasi ini lah mulai lupa dengan itu, sehingga sering terjadi konflik-konflik yang seolah-olah tidak perlu dipersoalkan. Ada yang memperdebatkan tentang silet itu hebat, silet itu kurang, silet itu santiasa. Padahal silet kalau kita lihat kembali dasar-dasar pemahaman silet yang lahir dari satu pemahaman, satu peradaban, yaitu peradaban Minangkabau. Jadi sama saja sebenarnya, cuman adat selingkah negari, pusako selingkah kaum. Artinya silet itu berkembang sesuai dengan karakter orang yang mengembangkan. Tapi kalau dilihat dari kajian silet, pemahaman silet hanya satu yang terbungkus dalam filsafat yang mengatakan tentang itu, cara menjaga tali nada putih, menjaga memelihara rasul nak dan hilang. Dan kajian itu bisa dipahami di dalam kajian surau. Dan salam mogo dan akhir-akhir ini kok di surau ini yang serupa macam dulu itu sulit untuk ditemukan. Jadi tapi kehebatan leluhur kita tetap mampu mengemas di dalam rumusan-rumusan yang bisa ditelusuri, di antaranya istilah langkah ampe, langkah iko, dan langkah sembilan. Ada pemahaman itulah yang memperkuat kekuatan sumpah yang menghubungkan antara hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya dan mampu memelihara kehidupan yang harmoni ke depan. Kemudian silet sebagai himpunan filsafat Minangkabau
Filsafat sebagai landasan pengetahuan tersusun dalam gerak langkah yang diajarkan untuk memperkokoh kepribadian, diantaranya seperti ilmu sosial yang seperti yang saya bahas tadi, kemudian ilmu kesehatan, ilmu politik, pengembangan berbagai disiplin ilmu lain. Jadikan lawi, sekapa jadikan gunung, kuliah hidup berkisah, asa dilapik dan sahalai, kuliah tegak yang asa di tanah dan sabika. Itulah konsep dan warisan leluhur itu untuk mengembangkan sesuai dengan kekinian. Kuliah hidup berkisah, asa dilapik dan sahalai. Artinya nilai tadi akan tetap terpelihara walaupun bungkusnya telah berbeda-beda. Kemudian jalannya, bagaimana pengembangannya. Leluhur kita mewariskan sebuah konsep ilmu dalam filsafat yang luar biasa. Dan kedua kita sangat paham. Jadi kita mencuba mengana-ngana balik dan untuk membahas ke depannya bahwa peran untuk mengemasnya sehingga generasi kita lebih mudah memahaminya. Di balun selebar buku, di kambang selebar alam. Alam tak kambang jadi guru, bumi jolahi teladan. Selama kau filsafat itu hanya dipahami dua baik kata yang terakhir. Alam takambang jadi guru, bumi juga lagi kata latar. Ba'a menjadikan alam takambang menjadi guru. Kehebatan leluhur kita menyusun kata seperti dijawab di awal pertamanya. Maka balunlah dia selebar buku. Pahami sila itu sampai kepada definisi dan menemukan esensi dan sesungguhnya. Makanya bisa dijadikan sebagai pedoman dan teladan di dalam kehidupan. Ba'a menjadikannya teladan, maka urainya bagi. Pemahaman-pemahaman itu diurai bagi. Jadi sangat luar biasa leluhur kita menyusun filsafat-filsafat sehingga mampu menyimpan berbagai rahasia pengetahuan. Di balun selebar kuku, di kambang selebar alam. Dia sedang di jolaku, bumi langit ada di dalam. Kemudian Silik sebagai model pendidikan klasik Minangkabau. Surau dan Sasaran menjadi sarana pendidikan klasik Minangkabau yang telah berhasil melahirkan para merdeka. Orang-orang yang pintar akalnya, berwawasan luas, cerdas, cendekia, arif bijaksana dengan konsep pembelajaran rasul ribu naik, paresu ribu turun. Akhir-akhir ini banyak tokoh-tokoh di berbagai negara. Bahkan kami selama bulan puasa mencoba kunjungan ke berbagai daerah dan hampir seluruh dunia merasakan hal itu. Di masa kini generasi kita lah tinggi sebenarnya. Mereka sangat cerdas, tapi sulit mencari orang-orang yang pandai. Sebagaimana tokoh-tokoh yang lahir dari sasaran orang yang jadi banyak zaman kini, tapi orang yang pandai sulit. Tapi di Minangkabau kata itu tak pernah dipisahkan. Dan dipakai juga Minangkabau menjadi pandai. Kayu kebajak sadionyo kironyo nanti lambayame. Kecilkan ini mamak sadionyo kironyo jadi pandaiame. Jadi dan kini pun muncullah orang-orang yang cerdas, tapi kurang orang-orang yang pandai. Jadi telah dirasakan hal itu dari tokoh-tokoh di berbagai negara sehingga mereka merindukan lahirnya orang-orang yang pandai dalam kemasan kata arif bijaksana. Kemudian kurikulum pendidikan yang diterapkan selama itu dalam konsep klasik pendidikan Minangkabau dengan gaya surau yang berarti basurah. Jadi di surau itu kalau karena ada yang kita selama guru surau menunjukkan yang nampak ni dia sekarang beragama curang. Kedua ni kamanya rapah tak mati, kasuo rapah tak mati, kekidan rapah tak mati. Setelah awak mulai mengerti kita acara kanan-kanan di dalam mana kecil itu. Dan kajian surau seperti itu tidak ditemukan generasi muda kini. Sehingga tertantang akalnya untuk berpikir, untuk menganalisa berbagai persoalan-persoalan sehingga kurang kearifan yang muncul di zaman sekarang. Jadi kalau secara umum kita melihat bahwa kurangnya kearifan di tengah-tengah masyarakat itu secara nasional, di mana semakin hari persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan negara secara itu semakin rumit. Padahal sekolah-sekolah orang-orang zaman ini lah banyak sekolah tinggi lah pakai gelar doktor, tak ada gelar yang lebih tinggi daripada itu. Lah S3 ada sekolahnya yang lebih tinggi itu. Tapi tidak mampu memberikan solusi-solusi yang dihadapi oleh generasi saat ini. Kemudian seperti proses tadi setelah mempelajari di surau dengan model mempelajari materi, kemudian mengaplikasikan di sasaran. Sehingga silik dan sasaran dulu tidak pernah bisa dipisahkan. Lading ini itu orang mensusun itu orang kalaman. Disitulah lahirnya para orang-orang yang arif, orang-orang yang profesional dan siap bersaing di dalam berbagai pacundulan kehidupan. Jadi surau dan sasaran melahirkan para pendeka dengan gelaran
jadi pandai. Aku disulit zaman ini. Mencari banyak, tapi mencari pandai sulit Pak. Yang siap bersaing di dalam berbagai percaturan kehidupan, bukan menjadi follower, bukan hanya menjadi pengikut seperti zaman kini kok, tapi siap menjadi fighter, para petarung di dalam berbagai sisi kehidupan. Bukan sebatas pertarungan fisik, tapi bertarung dalam politik, di mana kita telah kalah dengan hegemoni yang datang dari barat. Selanjutnya, peran silet dalam menghadapi serangan radikalisasi. Keresahan orang tua dan para tokoh serta pemerhati tentang kondisi generasi yang banyak terombang-ambing oleh serangan radikalisasi, seolah-olah mereka kehilangan jati diri, terombang-ambing dalam ayunan teknologi. Dan itulah banyak dirasakan oleh orang tua saat ini, malah mulai panik melihat kondisi generasi yang mulai sibuk dengan gadget tanpa tujuan yang jelas. Engkau perlu kita cari solusinya sekedar gambaran, dan kita berharap nanti bersama-sama kita mencari solusi itu. Tapi sekedar gambarannya, kok kalau hanya muaro, tolong cari dulunya. Ada kok gajah penyebaran atau tapi yang lalu. Apakah kondisi generasi ini ada yang merencanakan? Apa ada yang mendesain sedemikian rupa sehingga kita terlena larut di dalam kondisi yang kita hadapi saat ini? Kok sasih tujuan dalam berbalik kapan ke jalan. Jadi leluhur kita lah saking alim membaca bagaimana masa-masa yang akan datang, dan beliau telah mewariskan berbagai strategi untuk mencari solusi menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Jadi filsafat itu sangat dalam. Kok kalau hanya di muaro, tolong mencari dahulunya. Atau kok gajah menyebarang atau tapi yang lalu. Ada dua kata yang luar biasa sebenarnya berbicara tentang kodrat dan kehendak atau permainan politik. Kemudian jalannya menyusun berbagai konsep pendidikan sesuai dengan kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilai peradaban. Kemudian mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, selanjutnya kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyediakan panggung yang lebih luas atau yang lebih banyak. Seperti apa yang disampaikan Pak Asmitron tadi, bagaimana kita mencoba merambah ke dalam dunia panggung, dunia film dan lain sebagainya. Dan di mana saat ini manfaat-manfaat itu sangat menentukan pengaruh dan perkembangan silet ke depan. Yang terakhir, Babalik Banagari kembali Basuro. Jadi konsep itu sangat lama diapungkan. Mulai menangani setelah terjadi otonomi daerah tahun 1998, mulai diapungkan tentang Babalik Banagari kembali Basuro. Namun sampai hari ini hampir seluruh masyarakat menjawab konsep atau nilai Babalik Banagari belum nampak sekarang. Dan kembali Basuro. Jadi kalau kita mencoba mencari dengan ketinggian bahasa Minangkabau yang menyimpan makna di dalam kata Babalik Banagari, ada jawab pertanyaan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau dalam perjalanan tasawuf Watanga, perjalanan seperti Sunan Kalijaga hanya mempelajari titik maka seluruh persoalan selesai. Tapi pertanyaan itu muncullah di Minangkabau, Babalik Banagari kembali Basuro. Jadi mudah-mudahan pertanyaan itu langsung ada jawabannya di dalamnya. Kalau insya Allah bersama-sama kita mencari ini. Kemudian untuk menghidupkan, memajukan kebudayaan di dalam kerangka filsafat adat Basandi syarat Basandi Kitabullah, sehingga tumbuh dalam jiwa setiap generasi Minangkabau dan terrealisasi filsafat syarat mengatur adat memakai syarat umpamanya adat saumpama tubuh. Maka terciptalah dan terpeliharalah kehidupan yang rukun, damai, aman, sentosa. Bumi sanang padi menjadi ternak bakal dia baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Dan itulah sama-sama kita harapkan ke depannya. Demikian terlebih tak kurang, namun bukan sedikit pandai dari mulia Allah tersimpannya kok gawat Allah pandai nak santoso negeri itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Buya Zuhairi yang telah memberikan informasi yang kedua